Konnichiwa. Halo, selamat datang di channel Hack Life Production. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana belajar angka di dalam bahasa Jepang. Nah, sebutan angka di dalam bahasa Jepang ini sangat penting kalau nantinya kita mau berinteraksi dengan orang-orang Jepang ya. Karena angka dalam bahasa Jepang ini sangat penting ya di dalam kehidupan yang berkaitan dengan angka ya, seperti mengenal tentang nilai suatu barang, kemudian saat kita itu bernegosiasi, bertransaksi, berinteraksi dan lain sebagainya ya, yang berhubungan dengan angka itu sangat penting ya di dalam kehidupan. Karena di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari sebuah kata angka. Nah, berbeda dengan sebutan angka di dalam bahasa kita ya. Kalau dengan bahasa kita mungkin sangat mudah sekali saat kita menyebutkan, tetapi kalau dalam bahasa Jepang ini berbeda lagi ya. Begitupun bahasa-bahasa apapun ya, itu sebutan dari setiap berbagai negara itu berbeda-beda ya teman-teman. Oke, saat kita belajar bahasa Jepang ya, terutama khususnya angka ini ya teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah kita melatih untuk membiasakan berbicara ya, berbicara dalam bahasa Jepang ya. Kemudian kita latihan mendengarkan. Nah, dari dua komponen tersebut, berbicara dan mendengarkan, itu adalah suatu kesatuan yang harus kita terapkan di dalam belajar bahasa, apapun itu bahasanya ya teman-teman. Oke, tidak lama-lama kita lanjut saja ke materi mengenai tentang belajar angka di dalam bahasa Jepang. Kalian bisa simak dan ikuti apa yang saya ucapkan di sini ya teman-teman. 0. Nah, ini angka 0 ini sama dengan arti dari dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Artinya sama ya, sebutannya adalah 0. Kemudian ichi. Ni. San. Yong. Atau bisa kita sebut si. Go. Roku. Nana. Atau bisa kita sebut Shichi. Hachi. Q. Nah, ini berbeda ya saat pengucapan dalam bentuk bahasa Indonesia. Tidak boleh kita mengucapkan seperti ini ya teman-teman, Q atau Q. Tidak boleh itu seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam pengucapan bahasa Jepang agak kita percepat lagi ya dalam pengucapan nomor 9 ya. Jadi nomor 9 ini kita harus pengucapannya harus lebih cepat lagi ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, cara pengucapannya adalah Q. Kemudian angka 10, begitupun angka 10 ya teman-teman, sama seperti angka 9 harus dipercepat ya. Tidak boleh kita mengucapkan ciu atau ciu, tidak boleh seperti itu. Harus cepat ya teman-teman ya. Ciu. Nah, oke teman-teman, saya rasa untuk angka 0 sampai 10 ini kalian bisa melakukan ya teman-teman. Kalian bisa menyebut angka 0 sampai 10 ini dalam bahasa Jepang ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman untuk saat kita belajar angka ini lebih dari angka 10, misalnya angka 11 ya teman-teman, angka 11, angka 12 sampai angka selanjutnya teman-teman ya. Nah, contohnya angka 11 ini teman-teman. Dalam bahasa Jepang, angka 11 itu kita tinggal mengucapkan angka 10 dan angka 1. Kita gabungkan ya pengucapannya seperti ini. Untuk angka 11 kita bisa ucapkan seperti ini. Ciu ichi.
ciu, ichi. Jadi angka 10 dan 1 itu artinya 11 ya teman-teman. Kemudian angka 12 ya sama juga pengucapannya adalah ciu ni. Ciu ni. Ciu ni. Ya. Kemudian angka 13 juga seperti itu ya. Ciusan. 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 Nah, untuk angka 20 seperti apa teman-teman? Angka 20 adalah kita tinggal menambahkan angka 2 dan angka 10. Angka 2 arti dalam bahasa Jepang itu ni, dan angka 10 itu artinya adalah ciu. Jadi kalau kita gabungkan maka menjadi nichiu. 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 Nah, itu 20 ya teman-teman. 30 seperti apa? 30 berarti sanchiu. Sanchiu. 40 gimana? 40 berarti angka 4 dan 10 berarti yongchiu. Yongchiu. 50 juga seperti itu teman-teman ya. Gochiu. Nah, oke teman-teman, yang perlu kita perhatikan untuk angka 4 dan angka 9 ini ya teman-teman. Oh, angka 4 dan angka 7 ini teman-teman, maksudnya itu tidak boleh kita mengucapkan, misal 40 tidak boleh mengucapkan shichiu ya. Jadi harus yongchiu. Seperti itu. Nah, untuk angka 7 itu juga seperti itu teman-teman, harus mengucapkan nanachiu, tidak boleh shichichiu ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk angka 4 dan angka 7 saja ya teman-teman. Jadi awalannya itu yong dan 7 itu nana ya. Jadi kita harus menggunakan angka yong dan nana saat kita membuat angka puluhan ya. Angka puluhan itu harus kita menggunakan yong dan nana ya. Begitupun angka 90 itu sama juga artinya, yaitu kyuchiu. Kyuchiu. Nah, seperti itu. Berarti angka 9 dan angka 10 menjadi 90. Nah, 91 gimana? Kyuchiu ichi. 92 gimana? Kyuchiu ni. Kyuchiu ni. Nah, jadi seperti itu. 99 begitupun 99 ya. Kyuchiu kyu. Nah, 99. 100 gimana teman-teman? 100 berarti hyaku. Hyaku. Ini berbeda lagi ya dari angka 0 dan 10. Jadi angka 100 ini mempunyai suatu arti sendiri, yaitu hyaku. Hyaku. 101 gimana? Kita tinggal tambahkan saja angka 100, arti dari 100 dan angka 1, maka menjadi hyaku ichi. Hyaku ichi. Dan seterusnya ya teman-teman angkanya. Oke, untuk memperdalam tentang angka, kalian nanti bisa menuju ke video selanjutnya. Nantinya saya akan buatkan video yang untuk memperdalam tentang angka-angka di dalam bahasa Jepang. Oke, mungkin cukup sampai di sini saya bisa menyampaikan materi tentang angka di dalam bahasa Jepang ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Oke, sekian saya ucapkan arigato matana.